sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekarang teman-teman, mari kita melihat bagaimana sih kita sebagai anak muda memiliki mental yang kuat. Kalian dan kita semua di dunia kerja, kalian akan menghadapi banyak pertentangan, pergumulan. Di dunia perkuliahan, di dunia kalian, di studi kalian di SMA, ada banyak sekali itu. Apalagi zaman ini teman-teman, zaman yang serba banyak perubahannya. Tiba-tiba kurikulum kalian dari kurikulum K13 menjadi apa? Kurikulum Merdeka. Dari Merdeka nanti menjadi apa? Kita tidak tahu. Tetapi perubahan terus begitu. Di dunia kerja begitu. Sehingga tidak jarang kita juga menyerah. Tidak jarang kita berputus asa. Tadi Nopi bilang, teman-teman, selama hidup kita ini ada nafasnya. Amin. Mujizat itu pasti ada. Amin. Nah, kita belajar di malam ini untuk memiliki mental yang kuat. Poin yang pertama teman-teman, mari kita lihat miliki pengenalan diri yang benar. Sekali lagi, miliki pengenalan diri yang benar. Teks ini sebenarnya bisa berkaitan dengan Mazmur 139 yang Bang Nabet sebut minggu lalu. Tapi saya mau kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 5 sampai 9a. Teman-teman, ini teks tentang panggilan Nabi Yesaya. Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, diutusnya di tengah-tengah bangsanya. Tetapi kalian tahu ada persoalan yang segera ditemukan oleh Yesaya tentang dirinya. Dia menemukan dirinya sebagai tidak layak. Karena kenapa? Dia najis bibir. Selain dia najis bibir, dia juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang najis bibir. Najis bibir itu berkaitan dengan perkataan bibir, teman-teman. Najis bibir itu suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai, hoax lah selama ini ya. Atau lebih juga spesifik dalam hubungan dengan Tuhan, menentang Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Lalu lihatlah kasih karunia Tuhan ini. Dia memanggil Yesaya dan Yesaya sadar dirinya, saya ini najis bibir. Berapa banyak di antara kita teman-teman yang sebenarnya kita sering terkendala karena memang kita sadar bahwa kita ini ada banyak sekali kelemahannya. Ada banyak sekali ketidakmampuan kita, terlebih hal-hal negatif, katakanlah perbuatan dosa dalam diri kita. Yesaya segera tidak ingin maju untuk panggilan ini. Dia tidak mau. Tuhan, siapa saya? Saya ini najis bibir dan saya hidup di perkumpulan orang yang najis bibir. Di dalam komunitas yang sangat tidak mendukung seseorang dapat disebut suci. Apalagi saya mau disebut suci, saya sendiri najis bibir. Oke teman-teman, berapa juga di antara kita yang sadar diri kita, aduh, saya ini bukan siapa-siapa sebagai anak muda di zaman ini, saya ini begitu kotor, najis sekali. Dan lihatlah tempat saya berkomunitas, bukan sesuatu yang baik. Teman-teman, memang wajar kita akhirnya menilai diri kita, saya tidak bisa deh, saya sangat tidak mungkin bisa. Ditambah orang lain akan mengatakan, memang kamu ini najis, kamu ini tidak berharga, kamu ini tidak layak. Apalagi dikatakan oleh orang-orang yang suci misalnya begitu ya, kamu ini najis, tidak layak, anak muda apa kamu ini kan. Tambahlah kita menjadi jatuh mental begitu ya, termental jadinya begitu ya. Nah, perhatikan bagaimana cara Yesaya ditolong oleh Tuhan. Ini dia, Tuhan sendiri yang tolong Yesaya. Dikatakan bahwa apa? Di sana dikatakan ya, tetapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, diambilnya sepit dari atas mesa, ia menyentuhkan kepada mulutku, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi teman-teman perhatikan bahwa siapa yang kemudian mentahirkan daripada Yesaya. Kalian tahu teman apa guna mezbah? Guna mezbah adalah untuk korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di sana ada korban penghapusan dosa. Dari atas mezbah itu sendiri, serafim mengambil sesuatu dan menyentuhkan di bibir Nabi Yesaya. Yesaya sendiri. Apa artinya teman-teman? Bahwa pengudusan
Ya, pertolongan itu, pengampunan bagi dirimu yang merasa diri tidak mampu, tidak ada apa-apanya. Kamu begitu kotor, begitu sesuatu yang sudah rusak, datang dari Tuhan. Kamu tidak bisa tolong dirimu, kita tidak bisa tolong diri kita sendiri. Kalau orang lain mengatakan kita ini kotor, kita ini najis, kita ini kafir, ya itu betul memang. Lalu apakah kata-kata itu bisa tolong kita? No. Semakin kita berupaya, orang selalu mengatakan kamu ini tetap kotor, kamu ini tetap najis, kamu ini tetap sesuatu yang sudah rusak. Teman-teman, tidak ada yang kayaknya bisa tolong kita. Tapi ini yang bisa tolong kita. Apa? Kasih kemurahan Tuhan, penebusan di dalam Yesus Kristus. Darah Yesus dicurahkan untukmu dan saya. Ya, itu untuk menghapus semua dosa kita. Oke? Dan sekarang Efesus 2 ayat 10, di sana ketika kita sudah terima Yesus, kita dikatakan kamu adalah ciptaan baru yang mana Tuhan persiapkan kita. Panggil kita untuk melakukan suatu perbuatan baik yang memang Dia sudah sediakan sebelumnya. Efesus 2 ayat 10, kalian lihat di sana. Di dalam Kristus kita ini ciptaan baru. Jadi teman-teman, terimalah kenyataan, terimalah kebenaran ini bahwa yes, saya mungkin jatuh. Saya sebagai anak muda yang pernah gagal, saya sebagai anak muda yang tidak berarti. Tetapi ini, Yesus datang dan Dia menghapus dosa dan Dia menjadikan kita berharga. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, teman-teman. Kalau misalnya kita beranjak bagaimana kita ini ada di dunia ini. Apakah ada yang mengatakan di antara kita di sini, saya ini datang karena kebetulan di dunia ini? Adakah yang lahir karena kebetulan di tengah-tengah kita di sini? Ada? Yang merasa bahwa ada di dunia ini karena kebetulan? Ada? Ini dia kenyataannya, teman-teman, bahwa kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Pertama, fakta di dalam Kejadian 1 bahwa Tuhan mencipta manusia dan kualitasnya segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi coba lihat kiri kanan, coba lihat, inilah gambar dan rupa Allah. Coba bilang, inilah gambar dan rupa Allah. Coba katakan, gambar dan rupa Allah. Jikalau kamu bisa mencerminkan gambar dan rupa Allah dalam dirimu, itu kualitas dan standar. Oke, amin. Sehingga dengan kita tahu siapa Tuhan, kita tahu siapa diri kita. Oh, rupanya saya ini dicipta oleh Tuhan. Artinya saya ini adalah ciptaan yang berharga. Jikalau saya ciptaan yang berharga, pasti dari pencipta ini ada maksudnya. Kenapa kita duduk di Sintang dan pergi ke sekolah? Itu bukan kebetulan. Halo, bukan kebetulan. Teman-teman memilih IPA, IPS, apalagi itu, SMK, apalagi itu. Semua bukan kebetulan. Pasti ada tuntunan Tuhan bagimu, karena ada maksudnya di masa depan, yang mana kamu diperlengkapi dengan jalan kamu bersekolah. Kamu akan jadi apa? Semua dituntun dari hari ini. Jadi ingat, nilai dirimu itu berdasarkan yang Tuhan bilang. Artinya ketika kamu ada masalah, teman-teman, sedikit gagal, nilai tiba-tiba jatuh 75, 65, lalu langsung stres. No, tidak perlu stres. Kamu perlu bangkit. Karena kenapa? Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi pernahkah kamu gagal misalnya, mengalami kecemasan misalnya, teman-teman, mengalami depresi karena masalah-masalah yang ada? Sekarang kamu bisa hadapi ini dengan mental yang kuat. Bekali dirimu, saya berharga dan saya ciptaan Tuhan, dan pencipta saya ini mencipta saya dengan satu rancangan yang indah. Sekarang Dia menempatkan saya di keluarga ini. Teman-teman, kita tidak pernah memilih siapa ayah dan ibu kita. Kita ada di suku mana, kita lahir dengan bentuk wajah yang bagaimana, bentuk rambut yang bagaimana, kerintingkah atau lurus, dengan hidung yang masukkah atau yang maju. Kita tidak pernah pilih itu. Tuhan sudah secara spesifik Dia mengatur diri kita. Dia merancang itu. Kamu lahir dengan karakter ini, ada maksudnya. Kamu lahir dengan kepribadian ini, ada maksudnya. Jadi pada akhirnya nanti kita selaraskan kepada maksud-maksud Dia. Jadi teman-teman, kenallah dirimu sebagai ciptaan, dan kenallah sebagai ciptaan kamu itu ada kelebihannya. Tapi ingat juga teman-teman, kita dicipta juga ada kekurangan kita. Apalagi kalau kita ini kan kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, ada kekurangan. Kekurangan kita ini ya teman-teman, yang kadang memicu seperti apa, kecemasan tadi, depresi tadi, stres tadi. Pengalaman-pengalaman masa lalu bisa menjadi kekurangan kita. Seperti tadi teman-teman, seperti kalian mengatakan, seperti berbagai macam jenis, seperti trauma. Ada banyak macam. Jikalau kita punya pergumulan dan persoalan, sekarang kita selesaikan itu. Bawalah kelemahanmu. Ingat,
di dalam mengenal diri kemudian kita tahu bahwa kita ini berharga, kita ini dipilih Tuhan. Sehingga kita tahu kita ini punya kekuatan, ada kelebihan, ada karunia, ada bakat, ada talenta. Tetapi kita juga tahu ada kekurangan kita. Dalam kekurangan ini kita berproses. Tetapi kita sudah tahu siapa saya. Saya ini bukan kebetulan ada di dunia ini. Bukan kacangan saya ini. Saya ini ciptaan yang mulia. Saya ini ciptaan yang punya tujuan oleh pencipta saya. Dan saya sedang menjalani masa muda saya ini untuk yang sudah disiapkan oleh pencipta saya. Yes, saya pernah berbuat salah. Saya jatuh di dalam pelanggaran, di dalam perbuatan dosa. Saya pernah gagal. Ya, betul. Tetapi ini kebenarannya bahwa di dalam Yesus saya sudah dijadikan ciptaan baru. Saya berharga dan Tuhan mau saya melakukan sesuatu yang baik, perbuatan baik yang sudah disiapkannya sebelum segala sesuatunya. Amin. Sekarang kamu bisa menghargai dirimu. Ini yang kedua, poin yang kedua untuk memiliki mental yang kuat adalah milikilah sikap rasional dan realistis. Sekali lagi, miliki sikap rasional dan realistis. Kalian kenal Nabi Elia? Kenal? Tahu? Pernah dengar cerita Nabi Elia di sekolah minggu? Pernah ya, men? Dia adalah seorang nabi yang luar biasa, teman-teman. Dia berhasil mengalahkan Nabi Baal itu berapa orang? Berapa? 400 orang. Semua disembelih itu, teman-teman. Dia meminta hujan turun, hujan turun. Dia meminta hujan tidak turun, teman-teman. Tapi tahu tidak, tiba-tiba di dalam 1 Raja-Raja 19 dia mengalami depresi yang sangat hebat. Depresi yang sangat hebat. Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Di sana dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ini adalah depresi, ini adalah tekanan. Teman-teman lihat, kalian lihat Nabi di dalam perjanjian lama. Hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian baru, mereka tidak luput dari pergumulan mental juga, teman-teman. Elia, dia depresi. Dia baru saja melakukan mujizat. Dia baru saja mengalahkan para nabi Baal. Tetapi dia pergi mengasingkan dirinya dan dia minta kepada Tuhan supaya dia mati saja. Teman-teman, pernah nggak kalian merasa juga secara pendidikan kalian bagus, kalian bisa sekolah, kalian bisa berada di kota Sintang ini, tapi tiba-tiba dalam diam dan sepi kalian rasain, Tuhan cukuplah, saya ingin mengakhiri hidup ini. Tuhan cukup, saya mau berhenti saja. Padahal posisi kalian itu tidak semua orang bisa capai. Kamu sekolah di Sintang ini, berapa banyak anak-anak yang ada di kampung hari ini rindu sekolah di Sintang ini, tetapi tidak bisa. Di dalam pekerjaanmu, berapa banyak orang yang sedang antri merindukan pekerjaanmu, teman-teman. Tetapi kamu berkata, Tuhan sudah cukup, saya mau berhenti saja. Relasi yang kamu miliki, berapa banyak orang yang ingin memiliki relasi seperti kamu miliki hari ini. Orang ingin berelasi denganmu, tetapi kamu berkata, Tuhan cukup. Teman-teman, ini namanya kelelahan emosi, lelah menghadapi kenyataan. Dan di dalam kelelahan ini, teman-teman, tahu apa yang terjadi? Ini sangat bahaya. Kita akan merasa bahwa dunia sekitar kita sedang tidak mendukung kita. Apa yang dikatakan Elia kepada Tuhan? Tuhan, saya sudah capek, saya sudah berjuang ini, Tuhan. Saya capek. Saya lihat ini tidak ada yang mendukung saya di dalam komunitas ini. Lihatlah umatmu Israel, satu pun Tuhan tidak ada yang dukung saya. Satu pun tidak ada yang setia, yang tidak menyembah Baal. Sudah cukup, Tuhan. Cukup. Dalam komunitas juga gitu ya. Tuhan, saya sudah pelayanan ini. Tapi coba lihat, siapa yang mau dukung saya itu? Sudah buat sesuatu yang baik di dalam keluarga. Lihatlah Tuhan, papa, mama, mana mau respect dengan saya? Mereka tidak menghargai begitu. Udahlah, saya mau berhenti saja sebagai anak di rumah ini. Saya mau pergi melalang buana saja. Saya mau menjadi anak jalanan, gembel lah sana sekalian, kan? Gitu. Itu yang dihadapi ketika kita lelah secara emosi, teman-teman. Depresi gitu ya. Padahal lihat, di luar sana banyak orang ingin cari sepertimu loh. Ini pengaruh daripada depresi, teman-teman, mempengaruhi segalanya. Tetapi apakah Tuhan membiarkan Elia? Tidak. Ketika kita ada dalam masalah seperti ini, teman-teman, tidak ada yang bisa tolong kita. Tetapi apa yang kemudian Tuhan lakukan? Tuhan kirim malaikat dan kasih dia makan lagi.
Oke? Setelah kasih makan, malaikat itu tidak bilang apa-apa teman-teman. Dia langsung pergi saja. Teman-teman, depresi itu berakibat seperti apa ya? Kelelahan fisik juga. Makanya di dalam menghadapi masalah untuk kuat teman-teman, jangan lupa makan yang teratur. Amin. Coba lihat kiri kanan. Tanya dia apakah dia makan dengan teratur. Hah? Jangan karena skripsi begitu pelik begitu ya, lalu tidak makan. Iya kan Winnie? Skripsi begitu susah, proposal seminar begitu susah. Bang Hendra laporan keuangan di Bank Mandiri belum kelar-kelar tidak mau makan begitu. Ya kan? Ya kan Deborah kan, misalnya kan di kantor ya kan susah sekali tidak mau makan begitu kan. Teman-teman, salah satu kunci daripada untuk bisa kuat adalah kamu harus mencintai dirimu. Amin. Beri makan yang cukup bagi dirimu. Jangan sampai kamu menjadi tidak teratur dalam dirimu. Kamu harus merangkul dirimu sendiri. Rangkullah lukamu dan rangkullah dirimu sendiri. Peluklah dirimu sendiri sebelum orang lain. Jadi kamu harus cinta pada dirimu, beri makan pada dirimu, teratur pada dirimu. Jangan biarkan kamu urakan begitu. Tiba-tiba keluar tidak tahu di mana kumisnya, jenggotnya ini banyak, bulu hidungnya kemana-mana. Iya kan? You harus apresiasi dirimu. Iya kan? Kamu harus menghargai dirimu. Dirimu ini loh ciptaan yang sudah Tuhan beri dan tangguh. Jadi kamu apresiasilah dirimu. Tuhan terima kasih untuk diri yang cakap ini, yang tangguh ini. Ini saya lewati tekanan ini tapi Tuhan beri saya kekuatan. Terima kasih untuk diri ini. Dan teman-teman, apa yang membuat Elia kemudian bisa bangkit? Tuhan memberitahu dia, Elia, dengar, saya menyisakan 7.000 orang dari orang Israel yang tidak menyembah berhala, yang tidak pernah mencium Baal. Selama ini Elia pikir hanya dirinya saja yang setia dengan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan, lihat Elia, saya siapkan 7.000 orang dari Israel yang tidak menyembah Baal. Jadi teman-teman, kamu perlu teman lain untuk memberitahumu realitas yang sesungguhnya. Mungkin kamu pikir selama ini nggak ada yang cinta denganmu, nggak ada yang peduli, nggak ada yang support denganmu. Cobalah tanyakan orang lain. Beri waktu, beri tempat bagi orang lain untuk berbicara denganmu. No, jangan tutup dirimu sendiri, ya kan? Tolong, minta tolong kepada teman. Boleh katakan sesuatu tentang saya. Pernah nggak kalian meminta evaluasi dari teman kalian? Teman-teman, pernah nggak ada orang yang memberitahu bahwa kamu ini adalah orang yang keras kepala? Pernah? Pernah? Syukur kalau ada orang berani memberitahumu keras kepala. Karena keras kepala adalah salah satu sumber daripada penyakit mental juga. Setelah kamu diberitahu bahwa kamu keras kepala, jangan kamu keras kepala lagi untuk menolak keras kepala ya. Kamu mulai rendah hati juga. Perlu orang lain yang menuntun dan membimbing. Amin. Jadi milikilah teman yang baik di dalam persekutuan ini. Jadi realistis dan rasional. Dan harus ada orang lain yang memberitahumu. Teman-teman, sayangi dirimu. Dan yang terakhir adalah di dalam poin yang ketiga adalah miliki ketekunan dan kedisiplinan. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Teman-teman begini, kita tadi sudah tahu bahwa kita ini adalah orang yang dicipta Tuhan begitu sempurna, begitu mulia, dan Tuhan punya tujuan. Kita mengenal diri kita dan kita mengimani itu, amin. Sekarang teman-teman, hidupilah iman itu dalam kebajikan. Sekarang hiduplah sebagai orang yang berharga dan bermartabat kepada orang-orang sekelilingmu. Amin. Contoh perempuan di kota ini, 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 60? 1 jam berapa menit? Tolong kalian jangan pernah mengatakan 1 jam 300.000. Jangan pernah ubah pengetahuan matematika ini bahwa 1 jam adalah 60 menit. Setuju? 1 jam bukan 300.000 rupiah. Siapapun kalian, entah laki-laki dan perempuan, kamu tahu bahwa kamu berharga, dicipta oleh Tuhan. Hargamu bukan 300.000 1 jam. Amin. Ada orang-orang yang mengatakan 1 jam 300.000. Itu sebabnya di kota ini teman-teman, di Sintang adalah nomor 1 HIV AIDS dan penyakit menular di Kalimantan Barat. Ranking 1. Kalian pemuda-pemudi hati-hati. Iman
harus dibarengi kebajikan. Kebajikan kemudian tadi pengetahuan, penguasaan diri. Harus bisa kuasai diri. Oke? Kemudian ketekunan di sana, kesalehan hidup. Jadi apa yang kita tahu bahwa saya ini berharga, dicipta Tuhan. Dan saya bersikap realistis tentang tantangan-tantangan yang saya hadapi. Kita juga harus mengembangkan di dalam diri kita kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Iman itu harus berbuah dalam tindakan dan perbuatan kita. Amin. Sehingga kita tahu saya ini ada di sini karena saya punya maksud yang ditetapkan Tuhan untuk bermanfaat bagi orang lain, bagi komunitas IEC, bagi gereja saya, bagi masyarakat saya. Amin. Ini tahun politik, teman-teman. Siapa di antara kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi anggota dewan di masa yang akan datang? Ada di sini? You harus melewati proses dari masa muda ini. Dan kamu menghargai dirimu. Dan kamu lihat dirimu itu sebagai yang berharga. Sudah ditebus dan kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk maksud-maksud Tuhan itu. Amin. Iman itu bertindak, teman-teman. Iman itu kamu nyatakan dalam perbuatan. Firman Tuhan katakan saya berharga. Saya punya tujuan dan rencana seperti Tuhan siapa. Sekarang saya melihat bakat saya ini. Wah, saya akan tekuni ini. Dan saya akan jadi ini. Dan saya akan bisa melewati. Teman-teman, mental yang kuat. Kalau kamu punya kecemasan di malam ini, kalau kamu punya mungkin tekanan-tekanan dalam dirimu, mulailah malam ini. Selesaikan itu. Dan hadapi itu. Jangan takut hadapi luka. Amin. Jikalau kamu pernah terluka, jikalau kamu pernah kecewa, jikalau kamu pernah menghadapi berbagai sakit, pahit kehidupan masa muda ini, sekarang kamu berdiri di atas kebenaran ini. Tuhan, saya berharga dan Engkau punya rencana bagiku. Rencanamu tidak pernah gagal. Dan sekarang saya perlu orang komunitas ini untuk mendukung saya, untuk mengatakan sesuatu kebenaran tentang yang Engkau katakan bagi saya. Dan sekarang setiap kebenaran itu saya mau hidupi dalam diri saya sebagai anakmu. Amin. Teman-teman, sekali lagi, mari jadilah generasi yang kuat mental. Dan kita akan mampu hadapi dunia ini karena Tuhan besar.